Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir walaupun secara daring dalam rangka kick off. Ini adalah pertemuan pertama Mas Agung. Betul. Pertemuan pertama dalam agenda Climate in Action. CIA. Wah, namanya CIA, Climate in Action itu. Jadi untuk pertemuan pertama ini yang jadi pembicara dari kita ada diskusi santai, diskusi biasa aja gitu, secara ringan. Ada saya sendiri, Raditya Renggananta dari bidang LH Lingkungan Hidup PWPM Jawa Tengah, dan juga saya Agung Sentiko dari bidang Lingkungan Hidup DPD IPM Jawa Tengah juga. Oke. Jadi awal mulanya gagasan dari kami itu adalah ingin menyebarluaskan dakwah, Mas. Menyebarluaskan dakwah terutama terkait dengan kelingkungan, Mas. Karena isu lingkungan ini tuh sebenarnya isu yang urgent, isu yang krusial, akan tapi kesadarannya itu masih sangat minim, terutama dalam kalangan pelajar ya, Mas. Dan juga mungkin mahasiswa ya, nanti mungkin Mas Agung punya perspektif lain gitu. Nah, jadi dari pertemuan yang pertama ini kita enaknya itu ngangkat tema kesadaran lingkungan gitu, Mas. Kesadaran lingkungan. Kenapa perlu sadar gitu? Kenapa perlu sadar lingkungan? Karena ya nanti dibahas gitu. Mungkin dari Mas Agung ada yang mau disampaikan dulu terkait dengan kesadaran lingkungan, Mas. Apa ya? Kalau kesadaran lingkungan, kalau menurutku ya karena lingkungan itu terlalu luas ya. Dan luas banget emang. Karena efeknya juga luas, dan luas itu bukan berarti kita harus langkah besar langsung, tapi juga di langkah-langkah kecil kita juga perlu diawalin. Misal kita berperilaku baik terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar aja deh. Misal kan ya mungkin kita sama-sama perantau nih di Semarang ya. Sama-sama perantau di Semarang. Lingkungan kecil kita kan mungkin kos, atau mungkin kayak Mas Radite itu kan dia ini ya di pondok ya. Di pondok mungkin lingkungan kecil itu yang dibangunnya itu ya mungkin bisa kayak buang sampah, minimal deh buang sampah pada tempatnya aja deh. Terus biasakan kalau misalnya kita habis makan terus itu sampahnya itu ada, kalau emang nggak ada tempat sampah ya udah disimpan dulu deh. Sekalipun itu sampah basah ya pasti jijik, tapi kalau bisa aku rasa ya wis pokoknya cari tempat sing bisa buang sampah gitu. Jangan dibiasakan untuk buang sampah sembarangan. Tapi memang kalau ngomongin masalah sampah itu masalah yang kompleks sekali gitu. Ya dimulai dari kesadaran kita dan juga kesadaran pemerintah kita sih sebenarnya. Karena masalah sampah itu kalau pemerintah juga masih di stuck hanya dibahas itu adalah kesadaran kita doang, kita udah sadar tapi pemerintah hanya menumpuk jadi gunung sampah, itu kan sama aja loh. Iya, betul. Jadi menurutku ya harus kesadaran dua arah gitu ya. Kesadaran dua arah, kita sadar, pemerintahmu sadar. Aku rasa itu kolaborasi yang kedepannya itu aku pernah nih lihat di Cina. Gimana itu Mas? Di Cina itu ya kita karena menghadapi dua dunia ya sekarang. Apa itu? Dua dominasi dunia. Oh iya, Amerika sama Cina. Iya, Amerika dan Cina. Itu salah satunya kalau di Amerika itu dia punya vendor yang emang spesifik nangani sampah masyarakat US itu. Ya nggak tahu ya itu menyeluruh di segala negara bagian atau cuman di beberapa. Namun itu efektif banget. Dia bisa meraup untung dari sampah loh. Kok dari bisa? Sampah, dari pengelolaannya yang ya mungkin dari plastiknya itu yang dikelola dengan baik, terus sampah organiknya dikelola dengan baik. Nah, aku kalau di Amerika itu lebih alat sampahnya itu lebih kompleks sih. Nah, kalau di Cina itu lebih sederhana kalau menurutku. Itu bisa kayak alternatif lah buat di Indonesia. Menurutku nggak jauh-jauh banget
kalau dari Indonesia sama culture-nya Indonesia, sama-sama negara Asia juga kan. Apalagi mungkin eh, banyak banyak juga apa namanya, kita impor dari Cina. Kok nggak sekalian sih impor itu aja, impor mesin pengolah sampahnya gitu. Aku rasa itu juga diperlukan, kayak mungkin salah satunya yang udah bagus itu di Banyumas. Banyumas. Salah satu kebanggaan kita ya sebagai warga Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Cina itu, dia ini loh, kerjasamanya sama produsen retail, produsen dan retail deh, yang makanannya udah expired gitu. Makanannya udah expired, terus dicacah, digiling, terus jadi makanan pur buat apa ya? Ya entah itu ikan atau makanan ternak lain itu, dan itu bisa jadi hal yang bagus. Terus limbah basah itu jadi pupuk dan lain sebagainya. Aku rasa di Indonesia juga nggak kurang-kurang. Di salah satunya di Banyumas itu kan juga pakai maggot, itu malah juga salah satu nutrisi tinggi untuk hewan ternak. Aku rasa gitu sih. Kalau dari Mas Radite gimana? Memang terkait dengan apa ya Mas namanya Mas, kesadaran nih Mas. Emang karena kalau menurutku itu banyak di antara masyarakat kita itu yang masih salah mindset Mas. Bahwasanya yang mengelola lingkungan itu harus pemerintah. Terus yang harus sadar, harus menjaga, dan jika ada kerusakan harus memperbaiki lingkungan itu ya pemerintah gitu. Sementara rakyatnya sendiri, katakanlah Indonesia yaitu kan ada 270 jutaan gitu. Nah, kalau mereka satu orang tuh memiliki pengeluaran per kapita sampah gitulah. Misalkan satu orang dalam sehari bisa berapa kilogram gitu. Coba kalikan 270 juta, itu hanya untuk satu hari, coba dikalikan 360 hari jadi 1 tahun, itu kan jadi menumpuk banget gitu Mas. Jadi mindsetnya itu seakan-akan nganu Mas, misalkan contohnya food waste ya Mas, kan misalkan saya makan di porsi piring tapi sisa sedikit terus tak buang gitu. Nek di batinku ya nek nang wong ono sobane ngomongin Mas, paling ngurusi TikTok kan, tinggal si TikTok lah, apa nggak ngaruh, cuma tinggal segitu doang, nggak ngaruh apa-apa, dibuang aja gitu. Nah coba yang sedikit itu dikalikan 270 juta. Kalau misalkan orang lain di Indonesia punya pemikiran seperti itu, coba nanti sampahnya udah banyak sekali. Nah, kan aku pernah baca data ya Mas, sekitar 40% sampah di Jawa Tengah sendiri itu Mas, itu sampah domestik sisa makanan Mas. Sisa makanannya itu plastik bekas makanannya atau makanan? Makanannya. Oh, makanannya. Nah, plastik ada klasifikasi sendiri, tapi ini cuma makanan Mas, 40% Mas domestik Mas. Biasanya dominasinya makanan apa itu? Ya makanan organik Mas. Makanan kayak ayam atau gimana? Lebih ke sampah domestik itu kayak sayur, buah-buahan, nasi, terus makanan kemasan yang sisa dibuang gitu Mas. Tapi itu salah satu sorotan kita ya sebenarnya, karena kalau bahasa agamanya itu Rasul itu kan pernah bilang makan secukupnya. Jadi kan kalau udah cukup ya nggak usah nambah gitu. Nah kadang kita kalap gitu loh, kalap. Kalau orang Jawa itu mangan dang warek. Nah seharusnya itu yang perlu konsepsinya dirubah ya. Makan itu secukupnya, biar tubuh kita, metabolisme kita juga bisa menyerap maksimal, tidak berlebihan, dan juga mengikuti sunnah. Betul Mas. Mengikuti sunnah, dan akhirnya nggak ada makanan yang kurang, karena kan secukupnya kan pasti habis toh, nggak mungkin berlebih. Nah sedangkan kita kadang ambilnya itu alwis warek, yuk ora dinteke. Sayangnya di situ sih. Betul. Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda dulu tuh ada sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas gitu. Jadi jangan semuanya 3/3 itu cuma untuk makanan semua gitu ya Mas. Secukupnya saja berarti Mas. Berarti prinsipnya tuh kita tuh menekan hawa nafsu sendiri Mas. Misalkan ono
jamuan atau apa gitu kan, rasanya kan kayak pengen nyiduk terus gitu ya Mas. Maksudnya tanpa memikirkan apakah habis enggak gitu. Iya. Terus tadi tak sambung yang tadi Mas, itu kan analoginya masyarakat Indonesia itu kayak gimana? Dulu saat ada COVID itu yang Cina marak di sana, terus di Amerika ada, terus di Malaysia ada, sementara di Indonesia itu belum ada ya. Nah itu masyarakat tuh santai aja, dengan wudhu aja COVID bisa mati, pokoknya santai-santai buat gitu Mas. Tapi bahasan-bahasan apa bahasannya Mas? Tapi ketika COVID ada 2 kasus masuk awal di Indonesia itu, semuanya pada panik Mas, panik buying, terus pada Iya. apalah gitu loh. Beli masker, Masker, hand sanitizer. sampai bahkan satu masker harganya 100.000 pernah gitu Mas, satu dus itu Mas, bahkan lebih itu. Nah contohnya seperti itu Mas. Jadi masyarakat Indonesia itu lebih melihat masalah sampah itu masalah yang belum urgent karena belum dirasakan dampaknya Mas. Sebenarnya kita kerasa sih. Kayak tadi aja deh, aku berangkat ke sini aja panas banget. Gimana rasanya? Berarti lapisan ozonnya kan udah entah itu tipis banget atau gimana ya, atau karena emang mataharinya Semarang itu katanya ada setiap kecamatan ya. Ada 16 berarti Mas. Iya, katanya ada 16 setiap kecamatan ada. Cuman kan menurutku ya itu salah satu efek, dan kita nggak bisa ngesampingin ketika kayak Sayung atau di daerah kalau di sini Genuk ya. Kalau Genuk, terus bahkan ada kayak di Mangkang deh. Di Mangkang juga udah mulai terendam banjir biasanya. Semarang Utara Mas. Hujan sedikit banjir. Kalau nggak banjir rob kan sama aja loh gitu. Nah menurutku ya itu yang kerasa banget. Dan itu kemarin aku sempat survei kos ya di daerah Semarang Utara itu. Mereka itu bertetanggaan sama rawa. Rawa itu rawanya itu bukan rawa air tawar. Air nggak kayak mungkin di Rawa Pening yang di Ambarawa itu, bukan, tapi rawa air yang nggak tahu ya, campuran ya, karena payau kan itu yang pertama air asin kecampur air hujan juga jadi payau gitu ya. Jadi menurutku ya separah itu harus diuruk kan, berarti harus diuruk. Dan aku pernah juga sempet sama teman kerjaku itu ngobrol sampean omahe nanti neng daerah Semarang Utara, daerah Genuk. Lah bukannya banjir ta? Yo nek banjir sih tergantung wonge pinter apa nerabas banjire. Kalau enggak pinter ya biasanya mogok di jalan. Dan lah omahe piye? Apa ora kebanjiran? Alhamdulillah sih ora. Pasti katanya dia tiap 2 tahun sekali apa 3 tahun sekali pasti dianggarin buat naikin pondasi rumah. Nah itu yang nyata banget sih menurutku. Nggak ya jalannya ditinggiin, rumahnya ditinggiin. Ya mungkin kalau dari teman-teman IMM atau teman-teman IPM main ke Kota Lama Semarang, itu kalau main ke Kota Lama pasti ada bangunan yang udah batasnya sama jendela gitu. Ada gitu. Mungkin kalau lewatnya di jalan utama yang ada gereja beluduknya mungkin enggak ya. Tapi kalau di samping-samping coba deh lihat di samping-samping itu ada yang udah jalannya itu udah lebih tinggi gitu. Padahal kan nggak mungkin toh. Ya itu sih riskannya, dan itu sebenarnya kerasa banget sih. Cuman karena ya menurut kebanyakan orang itu masih bisa enjoy mungkin ya. Masih bisa enjoy. Jadi ya menurutku ini harus kesadaran bersama sih. Kesadaran bersama. Dan ya kalau ngomongin Semarang itu kan sebenarnya itu salah satu faktornya juga penyedotan air tanah. Jadi sebenarnya penyedotan air tanah juga nggak semata-mata salah masyarakat kok. Juga salah dan ulah pemerintah juga, karena nggak bisa ngasih fasilitas masyarakat untuk ambil alternatif lain. Airnya harus artesis. Artesis itu dikelola swasta. Airnya juga ambilnya dari mana gitu. Terus ada yang nyedot dari tanah. Ada juga yang dari pam aja nggak menyeluruh. Itu sih menurutku. Jadi riskannya di situ.
Emang kayaknya nggak bisa dipungkiri ya Mas. Urusan ekonomi, urusan perut tuh lebih krusial daripada mikir urusan lingkungan itu Mas. Orang Eropa itu udah bisa ada climate conference, pokoknya semua bahan, pokoknya sampai iPhone kan kemarin di seri iPhone 15 kan udah ganti kabel dari Lightning ke Type-C gitu Mas. Itu kan yang mendorongkan Uni Eropa supaya ya nggak terlalu kebanyakan kabel, nggak perlu banyak sampah, nggak perlu neko-neko dan lain sebagainya. Itu kan karena sekonsen itu masyarakat Eropa karena kebutuhan ekonomi mereka sudah terpenuhi Mas. Jadi mereka primernya sudah selesai, sekunder sudah selesai, jadi mereka pikirannya tuh difokuskan untuk hal yang tersier gitu Mas. Nah, sementara kalau masyarakat Indonesia bahkan boro-boro yang primernya selesai gitu Mas. Bahkan untuk setiap hari berjuang hidup kan ya harus susah payah gitu. Mau mikirin perut aja susah, apalagi mikirin lingkungan gitu Mas. Maksudnya belum terlalu jadi prioritas mungkin kan Mas. Iya sih. Ya karena itu sih. Iya. Bisa karena ya kalau bahasa kasarnya itu kan ada kebodohan struktural. Kebodohan struktural itu ya karena tingkat pendidikannya itu masih minim dan juga tingkat pendidikan yang minim sebenarnya tidak menjadikan keterbatasan ya sebenarnya. Ketika mereka itu mau belajar, mau cari tahu, mau peduli lah, mau peduli. Sesimpel aja peduli ya. Kenapa sih tempatku banjir? Peduli aja, minimal peduli untuk diri sendiri dulu. Kalau misalnya orang lain belum peduli, yang penting aku udah peduli gitu. Dan aku rasa Rasulullah itu kan bisa sangat dicintai karena dia mencontohkan daripada berbicara. Sesuatu hasanah Mas. Jadi lebih banyak tindakannya daripada omong. Nah itu yang ya walaupun banyak ya perkataan Nabi, cuman tidak mengesampingkan juga tingkah laku Nabi yang juga banyak juga, dan itu jadi hadis gitu loh. Yang cuman sekedar tingkah laku tidak berbicara. Dan itu aku rasa yang perlu 1000 perkataan akan kalah dengan satu tindakan. Gitu. Jadi ya menurutku dimulai dengan hal-hal kecil dulu deh. Nah kalau hal besar kita limpahkan ke pemerintah gitu. Karena emang gimana ya, karena kita sadari di utamanya aku ya ngerasain sendiri, untuk mendapatkan gaji UMR itu tidak mudah gitu. Bahkan aku rasa banyak dari warga masyarakat kita itu masih yang hidup di bawah under UMR ya. Karena UMR kan biasanya ibaratnya itu upah layak ya, upah layak untuk hidup. Jadi mereka bisa hidup dan juga mencukupi. Tapi banyak yang di bawah itu, maka dari itu ya yang Mas Raditya samain masih banyak kurang. Jadi dia memenuhi kebutuhan perut dulu sebelum memenuhi kebutuhan yang lain. Premier, tersier, sekunder gitu kan. Masih primer kok Premier. Sorry. Premier League nih. Premier mah jadi ada Premier. Jadi primer dulu sih. Jadi ya menurutku aku harap sih bisa kolaborasi ya ke depannya sama pemerintah biar ya aku rasa banyak hal yang perlu dikolaborasiin. Setuju banget Mas. Jadi teringat Mas Agung tadi kan bilang biarpun orang lain belum memulai, biarpun orang lain belum sadar, yang penting dimulai dari diri sendiri gitu Mas. Ini saya keinget hadis Nabi gitu Mas. Iya, kalau Arabnya saya kurang tahu, tapi kalau substansinya itu bergembiralah kamu kalau melakukan suatu kebaikan dan tidak terseret dengan arus, tidak terseret dengan golongan besar orang yang tidak melakukan kebaikan. Jadi ada suatu masyarakat, walaupun di situ ada satu orang yang
berbeda sendiri gitu Mas. Yang lain pada maksiat tapi dia ibadah sendiri. Nah, itu orang yang terpuji, orang yang mulia gitu Mas. Jadi misalkan ya orang lain belum sadar terkait dengan ekosistem lah, atau kurang-kurangnya belum sadar terkait dengan sampah dan lain sebagainya, itu yang penting dimulai dari diri kita sendiri gitu Mas. Buang sampah, yang penting buang sampah pada tempatnya gitu, tidak sembarangan. Misalkan habis minum air gitu, air kemasan gitu. Jangan dibuang ke sembarang jalan. Bagus-bagus lagi malah bisa jadiin itu Mas, kan ekonomi kreatif ya Mas, kan banyak yang dihasilkan dari sampah. Misalkan dari tutup botol terus dibuat jadi kerajinan, terus jadi botol air minum dibuat jadi pot bunga dan lain sebagainya. Jadi harapan besar dari masyarakat itu sebenarnya dari TPST itu Mas, kan sampah tidak hanya berakhir jadi sampah tok yang tidak berguna, tapi ada sampah yang jadi memiliki nilai tambah yang lebih Mas. Contohlah sampah yang diolah jadi produk dan produknya dijual, ya harganya berkali-kali lipat daripada beli yang produknya aslinya gitu Mas. Nah, tadi Mas Agung juga sempat mention Mas, apa terkait dengan ya Semarang ini jadi Semarang itu udah kerusakan lingkungannya udah agak parah sih Mas. Kalau Mas Agung kosnya di mana Mas? Aku di daerah Gayam Sari ya. Gayam Sari. Di daerah Gayam Sari. Nah, airnya terus pakai apa Mas? Air minum ya Mas? Kalau air minum ya pasti aku kalau nggak isi ulang kemasan sih. Kemasannya itu biasanya ya ada yang isi ulang karena kita udah punya galonnya, ada yang beli galonnya langsung. Tapi udah nggak pernah minum dari keran atau dari air tanah terus digodok itu Mas? Nggak mungkin. Lah kenapa Mas? Kayaknya di Semarang nggak memungkinkan buat kayak gitu. Artesis pun aku rasa nggak memungkinkan sih. Kayak bau kah, kotor kah, bagaimana Mas? Yang di Gayam Sari Mas? Kalau menurutku ya ini karena depan kosku itu sering jalannya banjir, walaupun kosnya nggak banjir, itu kan resapannya sampai ke sumber air di dekat di kosku. Jadi ya sedikit banyak airnya cuman buat mandi lah. Dan itu pun aku mau pindah karena airnya nggak begitu cocok sama aku sama temanku, nggak cocok. Dan akhirnya ya cari yang kalau better Artesis sih, emang Artesis better. Cuman ya Artesis aku nggak tahu ya pengolahannya kayak gimana ya. Cuman kan itu lebih ke swasta. Nah, menurutku better dari pemerintah sih kalau bisa menyediain PDAM, jadi sumber airnya kan jelas juga toh dari ini Waduk Jatibarang ya. Waduk Jatibarang itu jadi airnya tidak ambil dari tanah gitu loh. Sedangkan kalau isi ulang itu biasanya ambil dari mata air daerah Ungaran. Kalau Semarang ya biasanya aku sering lihat truk-truk air itu yang bawa air putih biasa, air bening biasa dari tok, biasanya disedot terus dijual ke depot isi ulang air gitu. Soalnya kalau kan ini sebagai anak geografi ya Mas, karena di Semarang, terutama dari Semarang yang pesisir utara itu sampai dengan Simpang 5, itu semuanya dari utara sampai Simpang 5 itu, bahkan sampai sini Mas, gedung PWM ini Mas, itu airnya sudah, air tanahnya dikondisikan rusak Mas. Karena kalau bahasa kita itu intrusi air laut. Jadi air laut sudah masuk ke dalam air tanahnya di Semarang itu Mas. Nah, dari Semarang Utara, terus ya termasuk Gayam Sari juga, terus Semarang Selatan sampai ke Tugu 5, Simpang 5 itu kalau di sudah rusak. Di daerah atas enggak ya? Oh, di daerah atas tuh Banyumanik, Gunung Pati, Mijen itu alhamdulillah masih aman Mas. Tergolong aman 2, aman yang tinggi, paling tinggi gitu Mas. Nah, kalau yang di Sampangan atau di Gajah Mungkir itu aman 1.
Oh, Sambangan itu termasuk masih aman. Masih aman air Sambangan tanahnya. padahal masih di bawah ya. Ya Sampang masih di bawah Mas. Tapi yang udah paling aman ki yang di atas Mas. Gunung Pati itu airnya masih enak lah Mas. Mirip-mirip sama ya air pada umumnya gitu. Walaupun tidak bisa dibandingin dengan air gunung ya Mas. Nggak bisa dibandingin sama daerah kita ya. Nggak bisa Mas. Wonosobo tuh kualitas air tanah yang salah satu terbaik mungkin Mas. Emang pernah diuji? Iya pernah diuji. Kalau dibandingin berarti kalau di daerah itu di daerah atas kategori 2 layak apa? Layak guna. Baik 2. Baik 2. Kalau di daerah kita Wonosobo berarti baik berapa? Baik kurang tahu ya Mas. Kurang tahu. Tapi ya, intinya kualitasnya lebih tinggi daripada yang di Semarang ini Mas. Apalagi dibandingin dengan tadi di Semarang Utara itu. Aku pernah main di daerah Kabupaten Semarang itu di Curug Lawe. Curug Lawe. Curug Lawe masih kota Mas? Atau udah kabupaten? Itu ya? masuknya kabupaten. Mungkin dekat sama ini sih Gunung Pati, tapi itu masuknya kabupaten. Itu aku pernah renang di sana, seger banget airnya, jernih juga. Itu nggak tahu ya aman berapa ya. Tapi kayaknya aman banget. Aman banget. Kan beda Mas air yang di permukaan sama air tanah Mas. Yang di hujan kita air tanahnya. Nah, jelas di yang di Semarang Utara tadi kalau di peta itu warnanya merah Mas. Jadi oh iya, karena kan di Semarang pakainya air tanah ya. Nggak pakai mata air kita. Nggak, kalau di daerah kita kan biasanya pakai mata air. Iya, pakai spring mata air. Mata air yang didistribusiin. Kalau nggak sama pemerintah pun di suatu daerah biasanya ada mata airnya sendiri terus didistribusikan sama desa. Biasanya itu jauh lebih murah. Iya. Jauh lebih murah, bahkan ada yang kerannya nggak boleh dimatiin. Mas betul. Karena biar ngalir gitu. Biar ngalir karena kalau nggak overflow Mas. Bahasanya itu bludak. Iya, bludak. Biar ngalir gitu. Ya saking turah-turah ya. Cuman ya mungkin karena itu aliran aja sih menurutku ya. Mungkin jadi nggak masalah, tapi ya seharusnya kalau masih bisa dijaga ya jangan dibuang-buang sih. Karena juga air tawar di daratan kan itu berapa persen dari air keseluruhan yang ada di muka bumi? Kayaknya 4% doang ya. 4%. Pokoknya kecil buat Mas, air banget. Berapa puluh persen, 80, 90 berapa persen itu air asin Mas. Iya. Nah terus sisanya itu air tawar, dan kebanyakan dari air tawar itu air es Mas, di glasier Mas. Nah di glasier, sehingga sebenarnya titik kecil itu ya air permukaan, air danau, air sungai gitu Mas. Yang di darat. Makanya kalau air ini nggak dikelola dengan baik ya nanti bakal jelas krisis Mas. Kalau sekarang negara-negara berperang memperebutkan minyak, kalau masa depan perang memperebutkan air bersih Mas. Iya sih. Nah tadi ya yang Semarang ya, jadi buat teman-teman yang nonton dari jarak jauh ya bersyukur gitu. Ada tempat yang mungkin susah air, kalau mau ngambil air harus beli, nggak kayak misalkan di daerah ada di Kabupaten Semarang, terus di Karanganyar, Wonosobo, terus daerah gunung-gunung yang di Banyumas itu kalau ngambil air tinggal diambil, bahkan langsung diminum itu bisa Mas, aslinya Mas, langsung diminum gitu. Di beberapa tempat Mas, mata air yang langsung diminum. Kalau mata air aku berani langsung minum. Tapi kalau PDM jangan kayaknya. Kalau di keran sekalipun di Wonosobo tetap harus merebus sih. Tapi better masih bisa direbus loh. Masih bisa direbus. Jadi ya itu karena biayanya murah Mas untuk minum, bahan untuk sekedar minum hanya dibuka keran, direbus sudah bisa diminum gitu Mas. Iya. Beda halnya yang tadi dengan Semarang Utara karena udah rusak air tanahnya. Jadi ya teman-teman yang merantau ke Semarang semangat ya. Nah, ini nanti biar diedit editor Mas. Nah terus selanjutnya apa Mas? Kira-kira Mas? Apa ya? Omonginnya Semarang sih. Apa ya? Mungkin gini Mas. Oke, mulai lagi. Oke, jadi kepo aja sih Mas. Apakah ada pemikiran masyarakat yang
harus concern, yang harus mengkampanyekan, yang harus vokal terkait dengan isu lingkungan ya hanya anak lingkungan, hanya anak geografi, hanya anak teknik lingkungan, hanya ya pokoknya yang berkaitan dengan lingkungan, biologi, kimia, fisika dan lain sebagainya. Apakah nggak ada salahnya orang di luar dari orang-orang bidang itu untuk mengkampanyekan lingkungan gitu loh Mas? Yang harusnya iya semua, maksudnya harus semuanya terlibat. Mau kamu jadi guru berangkat kerja, kalau kebanjiran yo tetap kebanjiran, kan enggak semata-mata kamu berangkat kerja karena kamu jadi guru jadi cuman ngoceh aja terus banjirnya jadi membelah gitu kan, kayak Nabi Musa gitu kan, enggak. Maka dari itu aku rasa harus menyuarakan semua, bahkan setara kayak Wonosobo aja sempat kayak ini ya, karena sungainya banyak dipakai, jalan sungainya dipakai, jadi airnya meluap gitu di jalan-jalan, sampai di jalan-jalan drainasenya yang kurang itu. Karena aku ngomonginnya yang emang terlibat langsung ya sama aku ngerasain sendiri gitu. Jadi kayak drainasenya nggak cukup, akhirnya keluar ke jalan, hujan deras, akhirnya banyak longsor. Itu ya salah satunya karena pertimbangannya itu nggak jauh gitu loh. Ya ngomongin keuntungan saat itu aja sih. Misal kayak kita mau nanam, ya udah nanam aja. Pokoknya yang bisa dipakai lahan buat nanam ditanam. Enggak mikir ke depannya, oh mungkin perlu ini juga diselingi sama pohon keras biar tanahnya nggak longsor atau tanahnya tetap dalam bentuk kayak gitu. Nah, sedangkan kita kan sadar ya kalau di daerah kita itu tanaman yang jangkauan akarnya itu ya nek ditarik sidik we putol ana ibaratnya kayak kentang kecabut atau ya, apa gitu. Itu kan akarnya akar serabut doang kan. Jadi nggak kuat. Mungkin kalau better lah nanam beringin atau nanam yang agak keras. Iya. Maksudnya buat selingan aja sih. Walaupun memang akhirnya kurang sinar mataharinya. Tapi menurutku itu perlu gitu. Orak ketang misal dalam setahun sekali itu dipotong ininya dahannya biar nggak terlalu nutupin atau gimana. Karena emang perlu. Dan aku juga heran ya, mungkin dari teman-teman pengen main ke Dieng gitu. Nah ini gimana? Apa? Tapi waktu belum lama ini aku denger Dieng banjir gitu kayak unik banget. Bahkan banjir di Dieng itu sebenarnya nggak baru-baru ini aja. Ya udah beberapa tahun yang kemarin udah Mas. Enggak beberapa tahun ini. Ya tapi udah ada yang mana? Bahkan zaman Dendles ya. Bahkan zaman kolonial udah ada Mas. Zaman kolonial itu kalau teman-teman tahu itu Candi Dieng, Candi Arjuna itu dulu kelelep air gitu, kelelep air. Jadi ceritanya dulu pokoknya dari Belanda itu nginisiasi, oh ada bangunan gitu, kayaknya bangunan sejarah. Mereka peduli sama bangunan itu, terus coba disurutin caranya gimana, akhirnya dialirin ke beberapa tempat. Terus akhirnya kan bisa surut. Terus ya udah itu dijadiin kering. Nah, itu kan berarti tandanya pernah banjir toh. Itu salah satunya. Menarik Mas, jadi membahas tentang lingkungan ini seru juga Mas. Jadi memang di Dieng itu kalau nggak salah kan plateo ya Mas. Jadi suatu dataran di atas. Dataran tinggi. Ya, suatu daratan di dataran tinggi gitu. Kan apalagi di Dieng kan agak ada cekungan ke bawah gitu ya Mas, kayak dikelilingi kayak wajan gitu. Kalau kita dari Wonosobo naik terus sampai Tuk Bima Lokar kan nanti ada turunan lagi gitu Mas. Nah, itu kan kayak cawan itu. Dan sampai sekarang pun ada bekas-bekas kayak rawa-rawa gitu, ada yang beberapa tempat kerendam gitu Mas.
ya dengan sawah atau dan sekarang udah jadi sawah dan lain sebagainya atau belukar gitu. Itu mungkin menarik perhatian Mas. Dulu memang kayaknya pernah tenggelam dan juga terkubur sehingga bisa diekskavasi jadi situs sejarah itu Mas. Nah, jadi pertanyaan Mas, kenapa malah yang nemuin banyak-banyak situs-situs tuh malah dari Belanda itu Mas? Ya, candi itu ditemukan orang Belanda. Ya mungkin yang melaporkan itu, tapi yang sampai menggali sampai merestorasi itu bahkan Belanda. Bahkan sekelas Candi Borobudur pun juga orang Eropa, orang Belanda gitu. Bahkan yang menemukan bunga-bunga langka seperti Rafflesia Arnoldi pun orang Inggris. Apakah ada yang salah dalam masyarakat kita terkait dengan lingkungan dari dulu gitu, Mas? Gimana ya? Kalau menurutku iya, karena efek penjajahan juga ya. Efek penjajahan kan berarti kita penyetaraannya itu udah di bawah mereka. Sedangkan kalau ngomongin kesejarahan mungkin karena mereka utamanya orang-orang di sekitar itu kan sudah beralih dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam, walaupun mungkin Islamnya ada tradisi kejawen dan lain sebagainya. Islam yang bercampur baur dengan tradisi lokal. Aku rasa itu salah satu efek dari itu sehingga ya udah karena bangunannya udah nggak terpakai, ya buat apa gitu? Ya udah dibiarin aja. Mungkin kalau case-nya itu sama kayak misal di Eropa itu gereja tua udah nggak dipakai, ya udah jadi bahkan ada jadi tempat tidur orang gelandangan, jadi rusak atau jadi kayak gimana, itu kan salah satu efeknya. Nah, kenapa kayak yang nemuin orang Belanda ya? Karena mereka berpendidikannya lebih tinggi, mereka peduli sama benda-benda bersejarah. Tapi nggak sedikit loh sebenarnya benda-benda bersejarah kita yang dirampok, dibawa ke luar negeri, sehingga kita kalau kata Soekarno itu jas merah, jangan lupakan sejarah. Kita yang terlupa, bahkan terputus gitu bisa jadi. Bahkan mungkin kalau kita ngomongin sejarah lebih luas lagi, kalau misalnya Baitul Hikmah itu nggak hancur, mungkin peradaban dunia akan lebih wah lagi, nggak seperti sekarang gitu. Dan salah satunya ya mungkin kayak Geger Spehi itu kan dirampoknya banyak banget sama Inggris. Apa itu? Geger Spehi. Apa itu Mas? Itu penggerudukan di daerah Keraton Jogja. Itu ambil berkas-berkas ya entah itu dengan kesejarahan atau lainnya, itu dibawa ke Inggris. Waktu itu masih Inggris sih. Daniels itu kan juga Inggris. Prancis Inggris. Kalau Daniels ya orang bawahan Prancis ya. Napoleon ya. Ya, pokoknya waktu itu kan ya sempat beralih toh karena tapi kulit putih semua gitu. Kulit putih semua, jadi kalau orang Indonesia nyebutnya sama-sama Londo. Mungkin karena kalau dulu ada kayak apa namanya, Gurkha, ada juga dari India mempekerjakan kenil dari lokal Indonesia. Makanya ada istilah kayak Londo Ireng dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Londo Ireng nggak semata-mata itu cuman ditunjukin untuk orang Jawa sih. Sebenarnya Londo Ireng itu muncul ketika orang-orang kulit hitam di Afrika itu diajak kerjasama sama ya pemerintah kolonialnya mereka, entah itu Inggris atau Belanda atau yang lainnya, itu untuk membantu pertempuran di medan pertempuran oleh kolonial. Karena itu ya mereka dijanjiin bakal bebas dari perbudakan dan lain sebagainya. Ya nggak menyalahkan juga sih sebenarnya. Itu menarik ini. Kita masuk sedikit sejarah tadi Mas. Nah ini mumpung lagi bahasannya pariwisata gitu Mas. Kan kalau
lihat-lihat yang sekarang kan Dieng kan sudah nggak sustainable, udah nggak berkelanjutan nih mas. Baik dari segi wisatanya ataupun juga malah pertaniannya. Nah, pertanian itu jadi highlight banget, terutama di kalangan akademisi, di kalangan cendekiawan bahwasanya Dieng itu tingkat erosinya udah sangat parah. Unsur haranya juga Unsur hanya sudah sangat terkikis, sudah sangat berkurang mas. Karena kan kebanyakan dari komoditas Dieng itu salah satunya adalah kentang ya mas, ada 450 tanahnya ribu ton jenuh gitu. Jadi kalau mau nanam kentang itu tanahnya harus sejajar dengan tanah mas, tidak kan biasanya kan kalau di padi kan ada galengan atau pematang itu kan mengikuti kontur gitu mas, galengannya gitu, maksudnya nggak langsung turun. Nah kalau di kentang tuh misalkan bukitnya kayak gini ya, ininya juga harus gini, harus turun gitu biar airnya tuh nggak ngecembeng atau nggak terendam. Jadi kentang tuh kalau terendam tanamannya itu mati busuk gitu man. Nah kalau misalkan terendam mati busuk, tapi harus dialirkan ke bawah. Nah proses itulah yang menyebabkan unsur hara di Dieng itu udah sangat tipis mas. Bahkan kalau sekarang tanah di Dieng itu kalau ciri-ciri tanah yang tererosi itu udah banyak pasir. Emang jelas dari sana udah banyak pasir, udah banyak kerikil gitu. Dan ciri selanjutnya adalah rawan longsor gitu mas. Nah karena over intensify dari penanaman kentang di Dieng itu, makanya sekarang tanahnya di Dieng udah sangat rusak, dan ke depan puluhan tahun ke depan produksi kentang akan semakin turun gitu mas, akan semakin turun. Nah apalagi ditambah dengan wisata, mungkin wisatawan yang tidak sadar lingkungan atau pembangunan villa-villa yang akhirnya tuh bahkan rebutan sama petani gitu mas. Nah mungkin ada komentar dari Mas Agung untuk wisata berkelanjutan lah misalkan gitu mas, karena kita bahas berkelanjutan juga nih. Kalau menurutku Dieng itu jadi ini aja deh. Nah, kalau menurutku ya mending dijadiin daerah khusus yang dikelola provinsi atau dikelola pusat aja. Maksudnya itu kalau dikelola dua daerah ya emang sih maksudnya APBD ya daerah. Memang itu pemasukan wisata paling utama kan di Dieng gitu. Cuman kalau misalnya dikelola dua daerah tidak sinkron, menurutku mending dijadiin satu aja. Jadi mungkin jadiin kayak Batu atau kayak gimana, jadi kota tersendiri gitu. Ada pemimpinnya sendiri. Jadi dia mengelola daerah Dieng dan sekitarnya aja, nggak apa-apa. Menurutku lebih baik kayak gitu. Jadi terkelolanya bisa lebih maksimal dan tidak terpisah-pisah. Namun nggak mengesampingkan juga karena itu aset daerah ya. Ya menurutku mending dikelolanya itu bisa berintegrasi. Kalau nggak misalnya nggak bisa di model seperti itu, diintegrasikan. Jadi kayak kalau dibahasnya kan itu kayak apa ya? Kayak berkesinambungan antara yang dibangun di Banjar dengan di Wonosobo dengan di Batang. Kan ada juga yang di Batang ya. Bahkan kayaknya Batang ya, kalau di Batang aja ya. Bahkan mungkin bisa ngomongin Kendal juga, karena Gunung Prau juga sebagian juga di Kendal. Nah itu menurutku ya bisa dijadiin geopark jadi satu gitu loh. Jadi pengelolaannya jadi satu. Terus perlu zona-zona, perlu dibagi zona-zona yang emang zona hijau ya zona hijau aja. Zona hijau kok tadi pemukiman jadi villa-villa. Mungkin villa-villanya juga bisa diatur, bisa diseragamkan juga, atau punya. Aku nggak bilang villa-villa di Dieng itu jelek ya. Cuman kalau nggak setipe kan kayaknya terlalu merubah estetika kalau menurutku sih. Jadi kalau bisa ya menyesuaikan aja dengan kontur daerah situ, mungkin bisa disesuaikan dengan desainnya ada Jawa atau gimana gitu. Itu kalau secara estetika. Tapi kalau secara kelingkungan ya menurutku ya perlu dibagi zona-zona kayak gitu, sehingga untuk pendistribusian
pendistribusian daerah juga kan dibagi dua. Ya walaupun kalau orang ngomong pasti Dieng Kulon ki luwih gede kan Hmm. oleh Dieng Kulon luwih gede. Punya yang Banjar ya, Mas? Dieng Kulon luwih gede. Tapi kan Dieng itu kayaknya Dieng Kulon sama Dieng Wetan aja ya. Mm-mm. Heeh. Dieng Kulon punya Banjar, Dieng Wetan punya Wonosobo. Dan aku rasa perlu dikelola bareng-bareng gitu loh. Jadi pembangunannya juga make sense antara yang dibangun sana atau sini. Pendapatannya juga jelas. Kalau bisa malah jadi satu pintu. Misalnya kalau mau dibuat terpisah ya disampaikan di awal mau ambil paket terpisah atau jadi satu. Kalau jadi satu mungkin bisa jadiin satu tiket di misalkan pintu masuknya dari Wonosobo. Kalau mau dikasih pintu masuk dari Banjar juga bisa. Tinggal milih aja jadi satu atau gimana. Jadi terkelolanya itu biar ya menurutku yang pertama terkelolanya maksimal, yang kedua juga berkaitan dengan kenyamanan wisata juga nyaman. Dan ya menurutku yang Dieng sekarang itu beda jauh ya dengan Dieng yang dulu. Kalau Dieng yang dulu itu aku rasa asri gitu, asri. Kalau sekarang kok kayak banyak sampah ya. Sampahnya itu di mana-mana. Ya aku juga jarang lihat truk sampah lewat sana ya. Karena mungkin karena semakin banyak pengunjung ya, Mas. Jadi makanya semakin banyak tumpukan sampah. Tapi masalahnya tumpukannya sampahnya kayaknya setiap jalan ada gitu loh. Kayak kotor banget gitu loh. Nggak nyaman aja dengan kebiasaan. Misal aku udah biasain misal di rumah itu pokoknya kalau ada yang kotor dibersihin, atau di kos kalau ada yang kotor dibersihin. Tapi kalau kadang aku suka nggak terima misal kayak aku lagi pulang terus ada mobil tiba-tiba buang sampah di jalan gitu. Kayak, meh tak bisui loh, meh tak guangi ning kocone lebih ngomong nek meh guang sampah aja ning omahku ngono bahasane. Disimpan sing bener. Awalnya pengen kayak gitu, cuman nek aku kan gak suka konfrontasi sebenarnya, gak suka konfrontasi. Jadi ya wes. Tapi seminim itu emang. Maksudnya kan di sekelas mobil loh. Mobil kan masih bisa disimpan ya. Masih bisa ditaruh dulu. Oh, nanti dibuangnya kalau udah ada tempat. Tapi kenapa ini harus saat itu juga dibuang? Dan itu di jalan, enggak di tempat sampah lagi. Gitu. Mungkin kalau di jalan terus masuk gol langsung di tempat sampah mungkin, oh iya mungkin dia ngepasin di tempat sampah. Tapi ini di jalan, emang benar-benar di jalan gitu. Dan ketika ngomongin Dieng ya kolaborasi sih, harusnya kolaborasi. Kalau bisa malah jadi satu daerah, menurutku lepas dari Wonosobo atau lepas dari Banjar nggak masalah menurutku. Alternatif yang tidak terpikirkan ya, Mas. Toh juga itu masih Indonesia kan. Jadi kita keluar masuk masih bisa, nggak perlu pakai paspor. Ide yang menarik, Mas. Tapi itu terlalu jauh ya. Tapi menurutku Batu ya beda ya. Kalau Batu mungkin pendapatan asli daerahnya dia udah mencukupi, atau mungkin daerah sebelumnya berani backup jadi bisa berdiri sendiri. Tapi aku nggak tahu ya kalau dia, karena menurutku masih agrikultural banget kalau dia. Harusnya bisa maksimal ya, entah itu pelatihan yang ada gitu dimaksimalin untuk petani itu lebih cerdas dalam pengelolaan tanah, atau mungkin bisa hidroponik serius. Aku kepikiran kalau misalnya hidroponik biasanya di kota, Mas. Iya nggak masalah, di desa juga nggak apa-apa, malah bisa hasilnya lebih banyak. Hidroponik misal kita punya tanah sepetak, kita bisa nanam rumput. Itu aku mikirnya
Bahkan kalau di Cina itu hidroponik nggak cuma di kota, di desa-desa juga banyak. Dan itu lebih sehat. Yang nggak semua sih. Emang ada yang pakai tetap pupuk anorganik atau lain sebagainya, tapi kan better, hasilnya bisa lebih banyak dan nggak terlalu ngerusak tanah. Wah, bahasan yang cukup menarik ini Mas untuk pertemuan pertama kita Kevot. Tadi udah bahas terkait dengan paradigma lingkungan, terus ada pengantar lingkungan, terus bagaimana kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, terutama anak muda, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Sampai kita menyinggung pertanian, menyinggung fisik urban, fisik kota dengan rural di desa, lalu kita membahas pariwisata, bahkan sampai sejarah tadi Mas. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup obrolan kick off kita di Climate in Action edisi pertama kali ini Mas, mungkin dengan segala isu permasalahan lingkungan yang ada, kita ini, saya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu bisa apa kira-kira Mas? Karena banyak yang bilang, ini aksi iklim itu dampaknya harus gede, pokoknya orangnya harus banyak. Karena kalau buat kita sendiri apa gunanya gitu? Karena kalau misalkan kita hemat listrik, kita matiin hanya untuk rumah kita, masih banyak tuh yang nggak matiin listrik di siang hari gitu. Maksudnya ini ya pointless gitu. Orang kacek, orang no bedanya kan Mas. Nah mungkin gimana itu Mas? Orang kacek kan kalau kita lakuin sendiri ya. Masalahnya kita juga nyuruh teman-teman juga gitu loh. Jadi kacek orang kacek ya, nek misalnya kita nabung 100 rupiah kalikan 1000 hari kan tetap kacek tau. Kacek iso nggo tuku jajan lah rakitang gitu. Ya ibaratnya kayak gitulah. Menurutku sedikit-sedikit itu impactnya mungkin nggak sekarang tapi nanti. Mungkin kita mulai dari kita, mungkin orang lain mencontoh gitu. Ya itu aja sih. Jadi kesadaran, jadi untuk sadar akan lingkungan itu dimulai dari kepedulian. Kalau misalnya kita aja udah peduli sama diri kita, apalagi ngomongin listrik ya. Listrik itu kan bukan masalah kita hemat listrik atau enggak, tapi masalahnya listrik di saat ini tuh masih kotor. Masih dari batu bara. Ya, masih pakai batu bara. Mungkin ada sih pembangkit tenaga air, tenaga katanya mau nuklir ya. Ada katanya. Mau nuklir, mau angin, surya. Tapi menurutku di Indonesia ini masih banyak yang pakai tenaga batu bara daripada tenaga air. Ya walaupun di Wonosobo ada ya tenaga PLTA Garung itu. Tapi sumbangsinya berapa sih? Kurasa enggak. Walaupun tulisannya Jawa dan Bali. Tapi nyatanya pembangunan di mana-mana tetap jalan, pembangunan pembangkit listrik tenaga lainnya tetap jalan, kayak di Jepara, di Bali. Berarti kan masih kekurangan dong. Enggak mungkin kalau enggak kekurangan. Gitu, aku rasa gitu. Dan ya sesimpel kita peduli aja sih. Peduli itu mulainya dari diri kita. Kalau kita aja nggak mulai, terus siapa yang mulai gitu. Gitu aja sih. Oke, ya. Terima kasih atas diskusi. Kalau dari Mas Odi gimana? Oh gitu. Dari Mas Odi juga. Kalau dari aku ya, kita bisa apa gitu. Memang benar yang dikatakan Mas Agung itu. Jadi kita harus mulai dengan diri sendiri, teladan dan aksi nyata di lingkungan kita masing-masing. Sekurang-kurangnya itu yang dilakukan oleh diri sendiri gitu. Karena ya itu banyak yang memikir ini isu lingkungan, isu yang sangat luas. Kalau hanya aku sendiri ya nggak bisa kalau hanya sendiri. Makanya di isu lingkungan itu yang paling krusial adalah kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Itu di SDGs ada ya Mas, kolaborasi untuk mencapai tujuan. Nah kolaborasi kita itu adalah kolaborasi dengan segala aspek masyarakat. Jadi kalau bisa dikatakan Mas, bidang LH itu adalah bidang yang paling luas yang ada di
IPM ya, ada di IMM. Karena yang harapannya itu satu bumi gitu Mas. Nggak hanya satu organisasi, nggak hanya satu kepercayaan, nggak hanya satu bidang kayak olahraga, tapi satu bumi gitu Mas. Makanya stakeholder dari kita di bidang lingkungan itu seharusnya sangat luas, tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM, masyarakat, NGO, dan komunitas-komunitas lain. Karena dalam menggandeng isu lingkungan itu tidak hanya sendiri dan tidak boleh sendiri, tapi harus bersama-sama seperti itu. Aksi nyata bersama-sama kalau dari saya situ. Kolaborasi Karena emang kita nggak menutupi kenyataan kalau kita langkah kecil juga dibutuhkan langkah besar gitu. Dan langkah besar itu nggak mungkin kita sendiri, harus bareng-bareng gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Agung atas insight barunya. Ya, terima kasih juga Mas Odi. Ya, Mas Radite ya. Iya, ini kita konklusikan dulu, kita sejenak untuk nanti bisa disambungkan ke episode yang selanjutnya ya Mas. Nanti akan ada pemateri-pemateri lain dari luar sana yang lebih menarik untuk kita obrolan bersama di sini Mas. Iya, yang pastinya lebih kompeten. Yang pasti lebih kompeten, lebih seru dan lebih menarik. Nah, ini untuk pengenalan. Semoga nanti teman-teman bisa mengambil kebaikan dan isi dari apa yang telah disampaikan. Ada lagi mau disampaikan Mas? Iya, kalau ada masukan aku rasa nggak menutup masukan sih, karena dari kami pun banyak kesalahan kata, kesalahan ucap, dan mungkin kehilafan ya, mohon dimaafkan. Oke. Mungkin sekian dulu ya untuk Climate in Action Kick Off episode pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq wasbil khairat. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.